tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama. Mengubah persaingan bisnis menjadi kolaborasi saling menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, masyarakat bertambah modern. Tuntutan hidup pun semakin kompleks. Karena itu, mereka merangkul teknologi baru dan membutuhkan sistem ekonomi alternatif. Pasalnya, sistem kapitalis dinilai gagal menciptakan dunia yang lebih baik. Bahkan, tingkat kesejahteraan masyarakat dunia masih jauh dari harapan. Kerapuhan sistem perekonomian dunia dalam menghadapi pandemi corona telah membuka tabir kegagalan kapitalisme. Maka, seiring dengan semakin kompleksnya dunia, strategi bisnis baru bermunculan. Masyarakat pun semakin menyadari bahwa tidak ada pekerjaan, apalagi bisnis, yang bisa dikerjakan sendiri. Sehingga mereka perlu membangun kerjasama dalam mengembangkan usaha. Karuan saja, dunia bisnis pun berubah dari ajang kompetisi dan persaingan bebas menjadi arena yang mengandalkan kolaborasi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mau tidak mau, para pengusaha harus berupaya mengubah kompetitor potensial menjadi sekutu yang bermanfaat dan memberikan keuntungan buat kedua belah pihak. Semangat kolaborasi memungkinkan bisnis untuk saling berbagi kekuatan.
dan kemudian tumbuh bersama sebagai jaringan yang saling menguntungkan dalam sebuah negara. Maka pada saat para pebisnis Indonesia bekerja sama, akan muncullah keuntungan kolektif yang bisa dinikmati bersama. Inilah sesungguhnya lonceng kematian bagi kaum kapitalis Barat dan sosialis Cina komunis yang saat ini mencengkram perekonomian dunia. Pasalnya, kekuatan mereka yang mengandalkan persaingan bebas akan lumpuh oleh kekuatan kolaborasi pengusaha Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, para kapitalis saat ini terlihat tipikal, masih bersandar pada sistem bisnis dan masyarakat yang bekerja sendiri-sendiri, persaingan bebas, dan cenderung minim kolaborasi dan koneksi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, bayangkan bagaimana jadinya saat para pebisnis Indonesia menjadi lebih terkoneksi dan cerdas. Saat perusahaan lokal menyadari nilai atau keuntungan yang bisa diperoleh secara bersama-sama melalui interkonektivitas, potensinya tentu saja tak terbatas. Sinergi pun bakal mengubah cara pengusaha Indonesia dalam berkompetisi. Indonesia akan menjadi tempat bernaung berbagai tipe bisnis. Semuanya berada di satu lokasi yang nyaman buat konsumen. Ada butik, restoran, gerai elektronik, dan semuanya berbagi space. Mereka bersama-sama melayani konsumen, menjadi bisnis yang menggiurkan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, semua bisnis tersebut tidak saling bersaing untuk mendapatkan konsumen, tapi lebih cenderung menjalin kerjasama di satu titik, menyuguhkan produk dan layanan berbeda untuk konsumen yang membutuhkannya. Bisnis berjalan dalam atmosfer bersinergi ketimbang persaingan yang tidak sehat.
Konsep seperti ini bisa menjadi model untuk melumpuhkan dominasi kapitalis Barat, sekaligus menangkal ancaman penetrasi sistem ekonomi sosialis Cina komunis. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, membayangkan arena bisnis modern masa depan, kita teringat dengan kejayaan nenek moyang kita. Para saudagar Nusantara dikenal sebagai wirausahawan unggul di masa itu. Beliau-beliau itu membangun bisnis berdasarkan semangat tolong-menolong dalam upaya mencapai tujuan bersama. Pasalnya, sikap tolong-menolong telah menjadi bagian penting dalam kebudayaan Nusantara di masa itu. Seiring dengan itu, dalam ajaran Islam terdapat banyak hadis dan firman Allah yang menyatakan mengenai kewajiban umat manusia untuk saling menolong sesama. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Jadi, selain dianjurkan oleh budaya Nusantara dan ajaran Islam, kegiatan ini juga sangat diperlukan di tengah kehidupan bermasyarakat dan berusaha. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dengan tolong-menolong ini kita bisa mendapatkan kemudahan dan juga memberikan kemudahan bagi orang lain. Berikut ini beberapa manfaat tolong-menolong dalam kehidupan dan bisnis. Pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mempererat tali persaudaraan sesama pengusaha. Keempat, meringankan beban dalam berniaga. Kelima, menciptakan suasana rukun, damai, dan tentram. Keenam, meningkatkan kepedulian sosial. Ketujuh, memperkokoh kesatuan dan kebersamaan antar sesama anak bangsa. Nenek moyang kita menyadari betul pentingnya tolong-menolong dan membangun kerjasama dalam mengembangkan bisnis di antara sesama pedagang Nusantara. Makanya, nenek moyang kita mengubah persaingan bisnis menjadi kolaborasi saling menguntungkan. Nah, dengan kolaborasi bisnis itulah para saudagar Nusantara
melanglang buana ke berbagai pelosok dunia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Dengan demikian, DNA kolaborasi bisnis itu sudah ada di dalam diri setiap pewaris budaya Nusantara. Tinggal bagaimana kita membangkitkan, mengkoneksikan, dan memanfaatkannya, sehingga para pebisnis Nusantara bisa saling berkolaborasi satu sama lain. Sebagai contoh, dapat kita teladani bagaimana para pengelola rumah makan Padang mengembangkan usaha mereka. Rumah makan Padang dikembangkan atas dasar kolaborasi para pengelolanya. Karena itulah mereka menerapkan sistem bagi hasil. Ini adalah manajemen dengan pembagian hasil kepada para pihak yang mengelola restoran tersebut dengan prinsip yang adil dan sesuai dengan norma-norma syariat Islam yang dianut oleh orang Minang. Jelas terlihat bahwa usaha kuliner itu dikembangkan berazaskan kolaborasi antara pemilik modal, ahli masak, dan mereka yang melayani tamu yang makan di restoran Padang tersebut. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, para pengelola rumah makan Padang telah membuktikan ampuhnya manajemen kolaborasi warisan nenek moyang kita itu. Semoga semakin banyak pengusaha kita yang mengikuti sistem manajemen ini, yang membuat karyawan merasa sebagai pemilik, bukan semata sebagai pekerja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.